Hai, saya Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kalian untuk membuat sistem pengajuan izin dan sakit dengan bahasa Python di platform Google Colab. Nggak pakai lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, kita harus membuka Google Colab. Kalian ketik aja Google Colab. Nah, nanti di sini muncul platform paling atas. Klik aja. Selanjutnya adalah kita membuat file baru, new notebook. Untuk tahap yang pertama, kita akan membuat kelasnya dulu. Kelas. Untuk tahap yang kedua, kita akan mendefinisikan init. Oke, mungkin di sini banyak teman-teman yang nggak ngerti apa itu def pada Python ya. Jadi fungsi def pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil dan digunakan berkali-kali. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, di atas kita juga mengetikkan self ya. Jadi self ini adalah fungsi yang sebenarnya adalah sebuah variabel yang menyatakan kelas itu sendiri. Jadi jika kita ingin memanggil variabel atau metode dalam kelas, nah metode yang kita panggil itu ya kelas-kelas itu juga gitu. Nah, karena untuk menghemat waktu, jadi saya percepat saja teman-teman. Nah, kita lihat di bawah fungsi def, ada daftar mahasiswa dan looping. Kita membuat variabel indeks yaitu daftar siswa dan membuat variabel loop yang bernilai true. Saya sudah menyiapkan tampilan utama, tinggal kita kopikan saja ya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi baru, yaitu fungsi while loop. Fungsi while loop adalah fungsi perulangan yang terjadi di daerah while sendiri. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat suatu perintah yang tertera pada desain tampilan nih. Karena pilihan nomor 1 tadi adalah tambah data, maka bisa kita ketikkan nama sama dengan atau fungsi input nama. Lalu penginputan yang kedua adalah absen, yaitu dengan fungsi input nomor absen, atau kita ketikkan saja input no absen. Dan di fungsi output, keterangan akan tertera masukkan izin atau sakit. Nah, gini teman-teman logikanya. Jika keterangan kita ketik izin, maka outputnya akan memunculkan keterangan izin. Fungsi else yang terakhir adalah jika inputan kita tidak sesuai. Nah, misalkan kita ketikkan bolos. Nah, seharusnya kan izin atau sakit ya teman-teman. Maka output yang muncul adalah masukkan sesuai perintah. Nah, gitu teman-teman. Oke, selesai satu fungsi ya. Kita lanjut ke fungsi kedua. Nah, ini teman-teman, fungsi di menu kedua adalah hapus data. Kode menghapus datanya adalah absen siswa atau NIM siswanya teman-teman.
maka data yang akan terinput akan terhapus secara otomatis, begitu teman-teman. Nah, pengkodean atau codingnya adalah jika absen atau daftar siswa, maka akan menghapus data siswa tersebut. Ketika si data siswa tersebut atau nomor NIM-nya kita salah mengetikkan, maka else yang muncul adalah data tidak ditemukan. Nah, ini sebenarnya fungsi else adalah untuk mengeluarkan output yang salah gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke fungsi ketiga. Fungsi ketiga adalah tampilkan data teman-teman. Jadi ketika kita menginput angka 3 pada program nanti yang sudah jadi nih, maka seluruh data yang udah kita input otomatis akan tampil teman-teman. Jadi misalkan kita sudah menginput 30 siswa hari ini yang tidak masuk kelas, maka enggak 30 siswa juga, kelasnya kosong dong. Nah, maka file-file yang kita input atau seluruh data yang kita input otomatis akan tampil di layar teman-teman, begitu. Nah, data yang akan muncul di sini adalah print nama siswa. Jadi yang muncul adalah nama siswa, nomor absen, dan keterangan. Nah, itu untuk satu siswa saja ya. Sekarang kita masuk fungsi keempat. Nah, fungsi keempat itu adalah cari siswa teman-teman. Kayak program yang udah kita tulis di atas tadi ya. Nah, ini berfungsi untuk mempermudah kita mencari siswa yang sakit atau izin ketika inputan kita sudah banyak. Misalkan kita input hari ini ada 100 siswa yang sakit nih. Nah, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mencari nama siswa satu persatu. Pengkodeannya adalah jika absen atau daftar siswa, maka yang akan kita inputkan nanti adalah nomor absen siswanya saja. Misalkan kita akan mencari si Bunga ya. Si Bunga ini tadi kan NIM-nya adalah 123, maka kita mencari si Bunga adalah 123, ketikan aja. Nanti bakal muncul nama Bunga gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari si Bunga itu di banyaknya siswa yang tidak masuk hari ini, begitu teman-teman. Nah, fungsi yang kelima itu adalah untuk mengedit data siswa teman-teman. Jadi fungsi ini untuk mengedit data siswa yang udah kita input, tapi yang kita input itu salah nama. Misalkan kita akan menginput siswa bernama Bunga. Aduh, Bunga lagi ya. Nggak apa-apa, tapi kita ngetiknya salah nih, malah kita input adalah Buna. Nah, kan nggak cocok ya teman-teman ya, masa namanya Bunga kita ketik Bunga gitu. Nah, di sini nih menu fungsi atau fungsi ini berguna untuk mengubah kesalahan kita. Kita lanjut ke fungsi ke-6 untuk mengedit nomor absen nih. Sama sih kayak nomor 5, sama-sama mengubah data. Tapi yang kita ubah itu bukan nama siswanya, tapi NIM atau absen siswa tersebut yang kita ketikkan atau kita ketikkan salah atau terjadi kekeliruan. Sama aja ya sama fungsi 5, cuma itu bedanya. Fungsi ini sama-sama fungsi perubahan ya. Ya gimana, karena saya aware atau waspada gitu kayak sama kesalahan manusia, makanya saya buat dua fungsi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut fungsi ketujuh atau menu ketujuh. Menu ketujuh tadi itu di atas mengetahui berapa banyak sih siswa yang tidak masuk kelas. Nah, pas kita ketik menu nomor 7, nanti akan keluar jumlah total siswa teman-teman. Misalkan siswa yang kita input hari ini sudah 20 siswa, maka disitu tertera banyaknya siswa yang tidak masuk. 20 ya 20 keluarnya gitu teman-teman. Nah, programnya udah jadi nih. Coba kita running ya. Saya masukkan angka 1. Nah, enter.
masuk, masukkan nama, kita kasih nama Bunga. Bunga lagi. Nomor absensi kita 0020. Siap, bagus, enter. Tidak ada masalah. Masukkan keterangan izin. Selanjutnya keterangan izin pernikahan. Oke, sejauh ini nggak ada masalah. Ya, terinput. Jadi menu 1 Bunga, absensi 0020. Masukkan keterangan izin atau sakit, izin. Keterangan izin pernikahan. Percobaan kedua, kita akan memasukkan menu nomor 5, yaitu edit data siswa. Ya, nomor absensi siswa tadi 0020, punyanya si Bunga ya. Masukkan nama baru, apa ya, Ajeng. Oke, siap, Ajeng aja. Nah, udah terinput menu 5. Oke, saya mau coba lagi lah. Kita mau coba menu nomor 1. Kita masukkan nama Chandra. Lalu untuk nomor absensinya kita isi 0030. Untuk di kolom masukkan keterangan izin atau sakit, kita isi sakit. Untuk kolom masukkan keterangan sakit, kita masukkan pilek. Oke, bagus, data terinput. Sekarang saya akan mau ngetes menu nomor 3, yaitu tampilan data, teman-teman. Nah, ketika kita pencet menu nomor 3, muncullah nama Ajeng dan Chandra. Si Ajeng ini tadinya si Bunga, karena kita ubah, makanya namanya jadi Ajeng. Yang selanjutnya, saya mau pilih nomor 6 deh, edit nomor absen siswa. Nomor absennya si Ajeng mau saya rubah dari 0020 menjadi 0040. Lalu mau saya coba lagi deh menu nomor 3. Nah, mantap, nomor absennya si Ajeng sudah berubah dan si Chandra tetap ya, karena tidak diubah. Lalu yang selanjutnya saya mau ngetes nomor 7, jumlah siswa yang tidak masuk hari ini. Tetap tertera, jumlah total siswa adalah 2. Wih, mantap ya teman-teman, di sini kita bisa sama-sama belajar. Oh iya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL ya. Like jika kalian suka sama tutorial saya, beri masukan di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan jangan lupa subscribe, nantikan video-video selanjutnya. Saya Riza pamit undur diri dan salam hangat dari kami kelompok 3.